Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yani selaku dosen pembimbing dan Ibu Tripartuti selaku koordinator seminar proposal. Pada hari ini saya Ika Melasuti dengan PM 33417010 akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Penambahan Inhibitor Ekstrak Daun Jambu Mete Anacaridium occidentalin terhadap ketahanan korosi pada baja IP5L X52 di lingkungan HCl 1 molar. Adapun outline yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama ada pendahuluan, kedua ada tinjauan pustaka, ketiga ada metodologi penelitian, dan keempat referensi yang digunakan. Selanjutnya ada pun latar belakang dari penelitian ini, yaitu di mana pada saat ini banyak industri yang menggunakan baja sebagai bahan bakunya untuk berbagai keperluan. Salah satunya itu pada industri migas yang menggunakan baja karbon untuk proses penyaluran minyak dan gas. Namun baja ini sering mengalami serangan korosi, sehingga industri migas sendiri tidak dapat terlepas dari permasalahan korosi. Ketika korosi telah terjadi pada suatu industri, maka akan mengakibatkan suatu kerugian yang besar sehingga dibutuhkan biaya penanganan yang sangat besar dalam menangani korosi tersebut, baik dari segi ekonomis maupun keamanannya. Oleh karena itu, untuk mengurangi laju korosi yang terjadi pada suatu industri, maka dibutuhkan suatu zat yang dapat menghambat laju korosi dengan menggunakan zat inhibitor yang ramah lingkungan, murah, dan biodegradable sehingga dapat mengurangi laju korosi pada baja tersebut. Nah, inhibitor ini biasanya ditemukan pada ekstrak tumbuhan. Pada penelitian ini menggunakan ekstrak tumbuhan daun jambu mete sebagai inhibitor dalam menghambat laju korosi pada baja IP5L X52 di lingkungan HCl 1 molar. Selanjutnya, pada penelitian sebelumnya telah dilakukan Owale dan Akimbami pada tahun 2015 dengan menggunakan limbah jambu mete sebagai inhibitor dengan memvariasikan konsentrasi inhibitor sebesar 0, 20, 40, 60, dan 80% yang direndam selama 0, 48, 96, 144, 192, 240, 288, dan 336 jam dengan media korosif HCl 0,1 molar dihasilkan laju korosi sebesar 0,17 gram per meter persegi per jamnya dengan nilai efisiensi inhibisi sebesar 80,5%. Selain itu, juga telah dilakukan oleh Muhammad Hasan dan Safreza Sobri pada tahun 2018 dengan menggunakan inhibitor dari kacang mete dengan memvariasikan konsentrasi inhibitor sebanyak 0, 4, 6, 8, 10, dan 12 gram per liter dengan direndam selama 3, 6, 9, dan 12 hari dengan media korosif HCl 1 molar diperoleh laju korosi sebesar 40 mg per harinya dengan efisiensi inhibisi sebesar 86%. Berdasarkan latar belakang ini dapat dirumuskan masalah yaitu ada 4. Yang pertama itu dengan adanya serangan korosi yang terjadi pada baja pipa IP5L sehingga menyebabkan kebocoran, maka dibutuhkan suatu zat inhibitor yang dapat menghambat laju korosi pada baja tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh dari penambahan konsentrasi inhibitor organik terhadap baja IP5L pada lingkungan HCl 1 molar. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh dari waktu perendaman sampel dengan ditambahkannya inhibitor organik ke dalam media korosif. Lalu yang keempat, bagaimana laju korosi dan efisiensi inhibisi sebelum dan sesudah dilakukannya penambahan inhibitor pada lingkungan HCl 1 molar. Selanjutnya, ada batasan masalah dari penelitian ini yaitu terdiri dari 3 variabel. Yang pertama ada variabel bebas yang merupakan variabel yang dibuat berubah-berubah selama penelitian, yaitu ada konsentrasi inhibitor dan waktu perendaman. Lalu yang kedua ada variabel kontrol yang dibuat secara tetap selama penelitian, yaitu ada media korosif HCl 1 molar baja IP5L X52 dengan dimensi 10 x 10 x 10 mm dan temperatur ruang yang digunakan selama penelitian. Lalu yang ketiga ada variabel terikat, yaitu variabel yang diamati dari variabel bebas, yaitu ada laju korosi dan efisiensi inhibisi. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui konsentrasi inhibitor pada baja IP5L X52 di lingkungan korosif HCl dengan variasi sebesar 0, 20, 40, 60, 80, dan 100 ppm. Lalu yang kedua untuk mengetahui pengaruh dari variasi waktu perendaman pada sampel baja IP5L X52 selama 20, 25, dan 30 menit di lingkungan HCl dengan adanya penambahan inhibitor. Lalu yang ketiga untuk mengetahui jenis inhibitor korosi yang terjadi pada baja IP5L X52 dengan adanya penambahan inhibitor di lingkungan yang korosif HCl 1 molar. Lalu yang keempat untuk mengetahui laju korosi dan nilai efisiensi inhibisi yang terjadi pada baja IP5L X52 dengan adanya penambahan inhibitor korosi. Lalu adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu semakin besar konsentrasi inhibitor dan semakin lamanya waktu perendaman
perendaman, maka akan menghasilkan laju korosi yang semakin menurun dan nilai efisiensi yang semakin meningkat. Hal ini dikarenakan adanya proses absorpsi pada permukaan baja sehingga terbentuk lapisan pelindung yang dapat menghambat laju korosi pada baja tersebut. Selanjutnya, ada tinjauan pustaka yang diawali dengan korosi yang merupakan suatu proses degradasi material logam yang diakibatkan karena adanya reaksi elektrokimia yang berinteraksi langsung dengan lingkungannya sehingga menyebabkan penurunan kualitas dari logam tersebut dengan terbentuknya karat. Korosi sendiri dapat terjadi karena adanya 3 syarat, yaitu yang pertama ada logam, di mana logam ini memiliki 2 komponen, yaitu ada anoda dan katoda sebagai tempat terjadinya reaksi reduksi dan oksidasi. Lalu yang kedua ada elektrolit sebagai larutan penghantar listrik sehingga reaksi tersebut dapat berlangsung. Dan yang ketiga ada kontak metalik yang merupakan hubungan antara anoda dan katoda sehingga elektron dapat berpindah dari anoda ke katoda. Selanjutnya, itu ada inhibitor organik yang merupakan suatu zat yang menghambat laju korosi dengan membentuk lapisan tipis pada permukaan logam. Inhibitor organik sendiri mengandung senyawa unsur nitrogen, oksigen, fosfor, dan sulfur. Biasanya ditemukan pada ekstrak tumbuhan yang memiliki kandungan antioksidan seperti fenol, alkaloid, flavonoid, dan tanin yang dapat menghambat suatu kerusakan yang terjadi baik dari proses korosi maupun yang lainnya. Inhibitor organik sendiri mudah didapatkan, aman, murah, ramah lingkungan, serta mudah terurai. Oleh karena itu, baik digunakan untuk lingkungan. Adapun mekanisme inhibitor organik sebagaimana prinsipnya dengan adsorpsi yang merupakan suatu proses penyerapan yang terjadi ketika suatu fluida, cairan ataupun gas yang terikat pada suatu padatan yang akan membentuk suatu lapisan tipis pada permukaan logam sehingga dapat menghambat laju korosi. Sebagaimana adsorpsi ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada adsorpsi secara fisik di mana mekanismenya terjadi karena adanya interaksi elektrostatik antara molekul inhibitor dengan permukaan logam. Lalu yang kedua, adsorpsi secara kimia yang terjadi karena adanya perpindahan muatan antara molekul dari inhibitor dengan permukaan logam. Dan yang ketiga, yaitu film forming. Mekanisme ini terjadi karena adanya pengaruh dari struktur inhibitor, sifat komposisi larutan sebagai media elektrolit, sifat logam, dan potensial elektrokimia pada lapisan antarmuka larutan logam. Adapun penggambaran mekanisme adsorpsi inhibitor yang ditunjukkan pada gambar 2 yang terjadi pada dinding pipa baja yang berada di media korosif HCl 1 molar yang akan berinteraksi dengan karbon dioksida, oksigen, dan H2S yang akan menyebabkan terjadinya korosi pada dinding permukaan baja tersebut. Oleh karena itu, untuk mengurangi laju korosi yang terjadi pada dinding pipa baja tersebut, maka dibutuhkan zat inhibitor, di mana zat inhibitor ini memiliki molekul organik yang terdiri dari grup kepala polar dan rantai hidrokarbon. Dalam mekanisme adsorpsinya terjadi dari larutan ke permukaan dinding pipa baja dengan didorongkannya grup kepala polar dan rantai hidrokarbon ke permukaan baja sehingga akan bertindak sebagai penghalang pada permukaan baja dengan menempelnya kepala polar pada permukaan dinding pipa baja sehingga terbentuk lapisan tipis yang melindungi permukaan baja yang dapat menghambat laju korosi pada baja tersebut. Selanjutnya, daun jambu mete, di mana daun jambu mete merupakan bagian dari tumbuhan jambu mete. Tumbuhan jambu mete merupakan tanaman yang tumbuh di iklim tropis dan subtropis. Di Indonesia sendiri telah dikembangkan di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Tanaman jambu mete ini dapat digunakan untuk pengobatan ataupun untuk dimakan. Selain itu juga dapat untuk menghambat laju korosi. Hal ini dikarenakan adanya kandungan senyawa antioksidan seperti alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan polifonol yang terkandung di dalamnya, seperti yang telah dikatakan oleh Dahlia dan Nasawati pada tahun 2016 dalam penelitiannya. Selain itu juga dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Prasining Tias pada tahun 2017 dituliskan bahwa dalam daun jambu mete terdapat gugus fungsi hidroksil OH, NH amina sekunder, OH fenol, CH cincin sikloheksana, dan CH aromatik, di mana dalam daun jambu mete juga seperti yang telah dilakukan penelitian oleh OM Taman pada tahun 2015 diketahui bahwa dalam daun jambu mete terdapat kandungan tanin sebesar 11,28%. Selanjutnya, adapun faktor yang mempengaruhi korosi yang pertama itu konsentrasi inhibitor dan waktu perendaman. Seperti yang dilihat pada gambar di samping, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Hasan dan Sobri pada tahun 2018 dengan menggunakan inhibitor macam mete diperoleh bahwa semakin banyaknya konsentrasi inhibitor dan lamanya waktu perendaman yang dilakukan, maka akan menghasilkan
menghasilkan semakin lambat laju korosi dan nilai efisiensi yang diperoleh akan semakin meningkat. Begitupun sebaliknya, hal ini dikarenakan adanya proses adsorpsi pada permukaan baja tersebut dengan terbentuknya lapisan tipis yang dapat menghalangi laju korosi. Lalu yang kedua yaitu temperatur. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Gopirama pada tahun 2012 diketahui bahwa semakin tinggi temperatur maka laju korosi yang diperoleh akan semakin meningkat dan nilai efisiensi yang dihasilkan akan semakin menurun. Begitupun sebaliknya. Dan yang ketiga yaitu konsentrasi asam. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, hasil penelitian yang dilakukan oleh Gopirama pada tahun 2012 ditunjukkan bahwa semakin rendahnya konsentrasi asam yang digunakan maka nilai efisiensi yang dihasilkan akan semakin meningkat serta permukaan akan terlapisi oleh lapisan tipis sehingga akan menghambat laju korosi yang terjadi pada permukaan logam tersebut. Selanjutnya yaitu pengujian korosi yang dilakukan. Yang pertama itu ada pengujian polarisasi tafel, di mana pengujian ini merupakan peristiwa terjadinya penyimpangan potensial dari kondisi keseimbangannya. Pengujian ini dapat dihitung dengan rumus berikut, di mana laju korosi dengan satuan MPY dihitung dengan KI kali ikor per rho dikali berat ekuivalen elektroda, di mana KI merupakan ketetapan yaitu sebesar 3,273 dikali 10⁻⁻3. Selain itu juga dapat dihitung nilai efisiensi inhibisi yang menunjukkan persentase penurunan laju korosi akibat penambahan inhibitor dengan dihitung persamaannya seperti berikut, di mana EI dalam persen sama dengan 1 min ikor dibagi I0 ikor dikali 100%, di mana ikor merupakan rapat arus dengan adanya penambahan inhibitor, sedangkan I0 ikor merupakan rapat arus tanpa adanya inhibitor, sehingga dapat diperoleh nilai surface coverage yaitu dengan menggunakan persamaan EI dalam persen per 100. Selanjutnya yaitu pengujian kedua, yaitu pengujian ACE, di mana pengujian ACE ini digunakan untuk menentukan parameter kinetika elektrokimia yang berkaitan dengan unsur-unsur listrik seperti R, C, dan L. Pengujian ACE ini juga dapat digunakan untuk mengetahui mekanisme inhibisi antar muka logam dengan inhibitor. Nilai efisiensi dari pengujian ACE ini dapat dihitung dengan persamaan EI dalam persen sama dengan 1 min R0P per RP dikali 100%, di mana R0P merupakan tahanan tanpa adanya inhibitor, sedangkan RP merupakan tahanan dengan adanya penambahan inhibitor. Selanjutnya, metodologi penelitian yang dapat digambarkan secara skematis pada diagram alir berikut. Pertama, baja IP5L-X52 dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian dilakukan preparasi material dan dimonting sesuai dengan AST MG103 untuk dilakukan pengujian mikrostruktur dan komposisi kimia untuk mengetahui struktur mikro dan unsur kimia apa saja yang terdapat pada sampel uji. Setelah itu dilakukan pembuatan larutan branko HCl 1 molar, kemudian mengekstrak daun jambu mete secara maserasi sehingga didapatkan sebuah ekstrak untuk dilakukan pengujian kadar polifenol, fitokimia, dan FTIR, di mana pengujian ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan dari senyawa aktif yang terdapat pada ekstrak daun jambu mete dan untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat ppd ekstrak daun jambu mete. Setelah itu melakukan variasi penambahan inhibitor sebanyak 0, 20, 40, 60, 80 dan 100 ppm. Setelah itu memvariasikan waktu perendaman sampel selama 20, 25 dan 30 menit. Selanjutnya dilakukan uji analisa tafel dan ACE sesuai dengan ASTM G5. Setelah itu akan didapatkan data hasil pengamatan yang akan dianalisa dan dibahas sesuai dengan literatur sehingga diperoleh kesimpulan. Selanjutnya ada alat-alat penelitian yang digunakan. Yang pertama itu ada kertas amplas dan mesin polishing untuk proses preparasi material. Yang kedua ada mikroskop untuk uji mikrostruktur. Yang ketiga ada optic emission spectroscopy untuk mengetahui komposisi kimia. Yang keempat ada spektrometer UV vis untuk mengetahui kadar polifenol dan keberadaan senyawa aktif yang terdapat pada ekstrak uji. Kemudian ada mesin FTIR untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada ekstrak uji. Yang terakhir ada alat potensiostat untuk mengetahui laju korosi dan nilai efisiensi dari pengujian TAFEL dan ACE dengan software pendukung di dalamnya. Adapun bahan-bahan penelitian yang digunakan, yang pertama itu ada daun jambu mete sebagai ekstrak, lalu ada baja IP5L-X52 sebagai spesimen uji, ada aquades sebagai pelarut, dan etanol 96 sebagai pelarut dalam mengekstrak uji. Kemudian ada HCl 37% sebagai media korosif dan resin dan hardener untuk proses mounting. Adapun referensi yang digunakan sebagai berikut.
Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.